wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Sore teman-teman, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan penuh makna dengan saya yaitu Cindy Amelia dari Eskul Jurnalistik bersama rekan saya yaitu Nanik Ayu Setiawati dari Eskul Rohis SMA Negeri 1 Kersana. Oke teman-teman, tema kita pada hari ini yaitu Hari Raya Idul Fitri dengan narasumber istimewa kita yaitu Ibu Haji Iswati, SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, di sini kita ingin menanya-nanya tentang Hari Raya Idul Fitri nih Bu. Boleh silakan. apa sih Bu makna sesungguhnya dari Hari Raya Idul Fitri itu sendiri? Makna Hari Raya Idul Fitri. Oke, Ibu akan jawab. Tapi sebelumnya Ibu sapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum pemirsa, anak-anak semaker. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi makna dari Idul Fitri ya. Kalau dari bahasanya itu dari bahasa Arab, Idul artinya hari raya, sedangkan Fitri artinya suci. Itu dari katanya, bahasanya. Sedangkan maknanya itu juga ada beberapa yang mengartikan secara makna. Salah satunya yaitu Profesor H.M. Baharun. Itu memaknai bahwa Idul Fitri itu adalah perayaan kemenangan iman dan ilmu atas nafsu di medan jihad Ramadan. Jadi selama Ramadan kita 1 bulan ini, itu kita sedang berperang, berjihad melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu pengen makan, pengen minum, itu yang utama ya di puasa. Kemudian yang hakiki lagi itu hawa nafsu, keinginan-keinginan untuk berbuat yang tidak baik, gibah ya, itu yang biasa sering kita lakukan. Itu kita perangi hawa nafsu kita. Nah, kalau sudah kita menang, sudah selesai 1 bulan, bisa menjinakkan hawa nafsu kita, maka kita di situ menang. Dan di bulan puasa itu kan juga di episode sebelumnya 10 hari pertama itu kan Allah mengampuni, kalau tidak salah ya, mengampuni dosa-dosa kita. Harapannya nanti Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita akan kembali fitri, kembali suci. Harapannya itu makna dari Idul Fitri. Kalau lihat sejarahnya, mau tahu sejarah Idul Fitrinya? Mau Bu. Nah, itu. Jadi dulu di jahiliyah, zaman jahiliyah itu sebenarnya mereka sudah punya hari raya, hari bermain-main gitu ya, yaitu hari raya Nairus dan Mahrajan. Tapi di sana mereka berpesta pora. Hari raya itu berpesta pora, melakukan hal-hal yang maksiat gitu ya. Nah, kalau semisal kita hari rayanya seperti itu, berpesta-pesta gitu ya, berarti kita kembali ke jahiliyah ya kan. Makanya kita diberikan 2 hari raya oleh Allah yang baik sesuai dengan hadis Nabi dari Anas dan Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Rasulullah bersabda, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan untuk bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini HR Abu Daud dan An-Nasai. Begitu saya kira ya makna dari Idul Fitri. Tidak bisa dipahami ya? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nih Bu. Oke. Kira-kira sebelum kita melaksanakan Idul Fitri, apakah ada sunnah-sunnah yang dilakukan? Oh ya, ada. Alhamdulillah ada ya. Allah melalui Rasulnya itu memberikan tuntunan kepada kita, yaitu sebelum kita melaksanakan sholat Id ya,
itu kita disunahkan mandi dulu. Kemudian berpakaian yang terbaik ya, bukan yang baru. Gak harus maksain yang baru ya. Yang terbaik di antara baju-baju yang kita punya. Kalau ada rezeki beli yang baru ya alhamdulillah ya. Kemudian kita disunahkan berjalan kaki di tempat sholat nanti. Jadi jalan kaki ya, jalan kaki. Terus sebelumnya itu kita makan dulu sunahnya ya, biar kuat ya. Makan dulu, jalan kaki. Terus berangkat dan pulangnya itu disunahkan untuk berbeda arah ya. Jadi kalau berangkatnya jalan gang ini, pulangnya gang yang lain. Harapannya di situ ada sunnah bersilaturahmi. Kan kita biasa bermaaf-maafan ya. Jadi banyak yang dimintai maafnya itu. Nah, kemudian berzakat fitrah. Kalau zakat fitrah sudah disampaikan di episode sebelumnya ya, tentang zakat fitrah. Kemudian saling mengucapkan salam. Biasanya apa nih salamnya? Minal aizin wal faizin ya Bu. Iya, biasanya itu ya. Nah, itu doa itu. Artinya semoga kita termasuk golongan yang kembali ke fitrah dan menjadi pemenang. Itu doanya. Sebelum itu juga kita ada kalimat yang bagus nih untuk mengucapkan selamat Idul Fitri, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima amalku dan amalmu selama Ramadan kemarin ya. Semoga amal kita diterima. Itu ucapan selamat ya, yang disunahkan untuk disampaikan kepada rekan saudara kita. Itu saya kira sunah-sunahnya ya. Ada yang lain pertanyaannya? Ada satu lagi nih Bu, bagaimana sih ciri-ciri orang yang mendapatkan Idul Fitri secara hakiki? Ciri-ciri orang yang dapat Idul Fitri secara hakiki ya. Kita karena sudah kembali ke fitri ya, mudah mendapatkan kemenangan, harapannya kita menjadi orang yang baik ya, lebih baik ya. Kalau istilahnya itu tuh seperti ulat yang sudah masuk ke kepompong ya, proses kepompong metamorfosis dari jadi kupu-kupu menjadi bermanfaat ya. Nah, itu kalau kita ibaratkan, dianalogikan ya. Nah, ciri-cirinya kita bisa lihat orang itu menjadi baik terhadap orang tua, terhadap sesama. Terus kemudian menjadi rasa belas kasihan, rasa empatinya terhadap penderitaan orang itu bertambah besar. Kan kita habis puasa ya. Habis lapar gitu ya, oh lapar begini, jadi empati terhadap yang miskin itu lebih besar. Kemudian juga kita menjauhi hal-hal yang maksiat tentunya. Nih ibu-ibu gitu yang perempuan ini biasa gibah ya nggak cuma ibu-ibu ya, laki-laki juga ya, kita hindari gibah gitu ya. Terus kemudian selalu rindu mengerjakan amal saleh. Nah, itu bisa jadi introspeksi itu buat kita, introspeksi buat diri kita ya. Kita habis puasa, habis Ramadan, Idul Fitri, kita jadi rindu nggak terhadap hal-hal baik, terhadap amal-amal soleh. Kalau ya, itu harus jadi introspeksi ya. Nanti habis Ramadan selesai, Idul Fitri, saya kok habis Ramadan, Idul Fitri kok jadi malas ya mengerjakan hal-hal yang baik. Tadarusnya sudah berhenti. Itu introspeksi tuh buat kita ya. Oh berarti Idul Fitri kita nggak dapet nih, gitu kan ya. Nah, jadi kebaikan yang selama Ramadan dilakukan, berzikir, bertadarus, itu istiqomah dilakukan. Kita gimana? Ini kita muhasabah diri kita sendiri aja ya. Untuk diri kita sendiri, kita bagaimana ya habis Idul Fitri ini, kita kok menjadi bagaimana, itu muhasabah buat kita ya. Oh ternyata saya kok masih seneng hal-hal yang tidak baik ya. Masih membuang-buang waktu kita, tidak mau tadarus lagi, berarti Idul Fitri kita nggak dapat. Itu introspeksi buat diri kita masing-masing, menjaga hati, sabar, ikhlas ya, mampu menahan hawa nafsu, itu ciri-cirinya seperti itu. Bahkan Allah sudah mengajarkan kepada kita, memberi kesempatan kepada kita untuk beristiqomah melakukan kebaikan. Dengan ada satu sunnah lagi nih setelah Idul Fitri. Tahu apa? Apa? Ada sunnahnya? Gak tahu. Gak tahu. Oke. Yaitu puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal setelah hari Idul Fitri. Kalau bisa berturut-turut ya. Tanggal 1 Syawal kan Idul Fitri, malah nggak boleh puasa. Kita
bahagia, sukacita ya. Kemudian tanggal 2-nya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kita disunahkan puasa sunnah Syawal. Itu bagusnya, tapi ada yang menyampaikan nggak harus berturut-turut, yang penting di bulan Syawal. Nah, itu ada hikmahnya itu. Ada hikmahnya, salah satu hikmahnya disampaikan oleh guru besar IPB yaitu Profesor Hardin Shah ini ya, menjelaskan bahwa puasa Syawal merupakan suatu cara dari Allah dalam mendidik manusia agar dapat merawat disiplin dan kebaikan yang sudah diraih saat Ramadan. Jadi kita makannya itu pas hari raya Idul Fitri kan udah pengen makan macam-macam ya karena habis puasa. Nah, kita rem nih hikmahnya ya, direm dulu dengan puasa sunnah. Terus jadi kita udah ada remnya lah. Ini menurut guru besar IPB itu cara Allah untuk supaya kita istiqomah itu. Istiqomah dalam ketaatan-ketaatan pada kebiasaan-kebiasaan pada Ramadan yang sudah kita lakukan. Jadi ada puasa Syawal. Jadi harapannya kalau kita ingin kembali ke fitrah, kita bisa muhasabah diri, oh setelah Idul Fitri kita bagaimana ya gitu. Jadi untuk menjaga fitrah itu puasa Syawal, kemudian bagaimana kita kegiatan-kegiatan setelah Idul Fitri itu ya, menjadikan barometer ke kita bahwa Idul Fitrinya itu kita dapat apa enggak gitu. Saya kira itu penjelasan dari Ibu. Alhamdulillah, kurma hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber kita atas ilmunya, semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa ya, tonton selalu kurma di sosial media kita yaitu Instagram, TikTok, dan YouTube. Jangan lupa juga komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.